Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita lawat. Ada satu tempat kegiatan yang tidak boleh diikuti oleh masyarakat luar, namanya ngasek serang, huma serang. Jadi ladang padi di Baduy itu ada padi warga, gitu kan? Ada padi huma serang yang khusus untuk pungut. Kang Uday sudah ikut ngasek serang, artinya harus jadi orang Baduy. Kang Uday, silakan Kang Uday. Kira-kira dengan Baduy hari ini yang tadi disampaikan oleh kemarin, ke depan Kang Uday punya konsep apa? Biar kami semua yang hadir di sini menimpali apa yang akan Kang Uday sampaikan. Kalau silakan Kang Uday. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pun sapun makaruhun. Kepengaren Astapati. Kami minta izin. Ibu bapak sekalian, dari awal kita sudah disuguhkan dengan film yang diproduksi 5 tahun yang lalu oleh adik-adik saya, oleh Wawa, oleh Fai dan Vira, Dika dan teman-temannya. Itu adalah berangkat dari kegelisahan turunan ke-9 dari Pangeran Astapati atau nama aslinya Wirasuta. Wirasuta adalah anak dari kampung Cikesi, putra dari seorang serat namanya Ki Chandra. Beliau dalam proses hidupnya kemudian memutuskan untuk mengabdi kepada Sultan Maulana Hasanuddin dan dipercaya menjadi panglima perang dan dinikahkan dengan salah satu putrinya, Nyi Dahlia. Dan dari situ keturunannya ada profesor pertama di Nusantara, ada Husein Jayadiningrat, salah satunya profesor pertama di Nusantara, asalnya dari Baduy. Luar biasa. Ada banyak bupati, bahkan menjadi gubernur Batavia. Ahmad Jayadiningrat juga keturunan dari Wirasuta. Saya beberapa waktu yang lalu diskusi dengan Ambu, izin, bahwa kegelisahan itu tidak hanya saya. Saya bergaul pertama dengan orang Kanekes tahun 94. Tahun 96 saya diberi kesempatan untuk ngasuk serang di Huma Serang di kampung Cibeo, salah satu Baduy Dalam atau Ulang Tangtu Cibeo. Saya bawa kamera, saya bawa segala macam, tapi saya tidak melakukan yang semestinya tidak dilakukan. Kamera itu didiamkan. Saya tuangkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan dengan tulisan dalam buku. Dan itu yang membuat orang Kanekes, terutama para ketua adatnya, merasa tadi khawatir. Kenapa di Baduy dilarang berfoto di Baduy Dalam? Karena mereka nggak mau dieksploitasi. Dan sekarang faktanya betapa bejibunnya para konten kreator, YouTuber dan sebagainya datang ke Baduy hanya untuk bikin konten yang menurut saya sama sekali tidak mendidik. Mereka mengeksploitasi kecantikan gadis-gadis Baduy. Padahal silakan perhatikan, setiap kali saya Baduy tidak satupun menghadirkan perempuan. Perempuan disimpan di belakang, dihormati, dijaga. Tapi oleh orang luar justru dieksploitasi. Oh, cantik banget Baduy. Padahal banyak di situ yang namanya local wisdom yang bisa kita teladani bersama. Contoh tentang kedaulatan pangan. Kita negara ini masih terus berbicara bagaimana kita swasembada. Mereka sudah berdaulat sejak itu. Sungguh pun misalnya paceklik selama sewindu, Baduy akan masih bisa makan. Tidak pernah ada cerita orang Baduy mati karena kelaparan, tidak makan. Tapi negeri kita yang katanya merasa paling modern, tapi hidupnya kita lebih terbelakang daripada mereka. Kenapa tidak petatah petitih ataupun yang disebut dengan local wisdom itu yang kita teladani? Kenapa di Baduy antara rumah Puun, Pucuk Pimpinan dengan rumah Jaro dengan rumah warganya sama, rumah Panggiwa sama? Silakan perhatikan di kita. Pejabat negara berbeda jauh rumahnya saja dengan warga. Betapa kesetaraan di situ.
Kenapa tidak belajar kita dari situ tentang kesetaraan? Bagaimana mereka bisa hidup menyatu dengan alam, menyeimbangkan hidup dengan alam. Dari 5.000 lebih hektar tanah ulayat di Baduy yang sudah diperdakan tadi, 3.000 hektar diantaranya dijadikan hutan tutupan, hutan lindung, leweng kolot. Karena di situ ribuan sumber mata air yang mengalir. Untuk siapa? Bukan untuk mereka saja. Kenapa di Baduy Dalam kalau kita datang mandi di situ tidak boleh pakai sabun, pakai sampo, pakai pasta gigi? Karena mereka memikirkan makhluk Tuhan lainnya di hilir. Salah satunya Sungai Ciujung yang mengalir sampai dengan Tangerang. Mereka memikirkan makhluk Tuhan lainnya selain manusia. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau tadi Panggiwa memberikan penjelasan, Baduy itu pelarian? Bukan. Makanya ini harus ada pelurusan sejarah kalau berbicara soal itu. Ada Baduy versi Kanekes harus kita dengar bersama-sama. Jangan versi A, versi B yang itu simpang siur. Tadi saya bisik-bisik dengan Bapak di depan, masih terdata jumlah penduduknya baru 9.000. Padahal sekarang lebih dari 15.000. Ya kan, dari tahun 94 itu 7.000 sekian dengan 49 kampung. Sekarang sudah 68 kampung. Yang namanya manusia pasti bertambah. Ya kan? Yang jadi persoalan di Kanekes, berkali-kali saya diajak musyawarah adat oleh lembaga adat, mereka butuh lahan. Karena semua warga Baduy yang sudah berumah tangga wajib hukumnya punya huma. Wajib kan ya? Orang yang sudah berumah tangga di Baduy wajib punya huma. Sungguh pun dia sehari-hari misalnya jualan merchandise dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan oleh lembaga adat. Kita pernah duduk bareng waktu itu dengan Bupati Lebak, saat itu masih Iti Octavia. Kemudian dengan dari Kementerian Pariwisata ada Deputi Bidang Pengembangan Sarana dan Destinasi. Cuman beberapa waktu bulan berikutnya beliau sudah pensiun, jadi tidak ada tindak lanjut. Duduk juga dari pengurus dari Gunung Halimun Salak. Dan sebetulnya wacananya waktu itu memang akan diberikan lahan untuk digarap oleh warga Baduy. Ketimbang dipakai oleh orang luar, pasti dicangkul, pasti dijadikan macam-macam di traktor. Orang Baduy tidak akan mungkin dicangkul. Nah, itu salah satu keluhan orang Baduy. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2007 tepatnya, saya diminta oleh Kokolot orang Baduy. Kami gak mau dijadikan objek wisata. Kami ini manusia. Makanya saya waktu itu diminta tolong oleh lembaga adat. Waktu itu masih Jaro Dainah, Jaro pamarentahnya. Saya diamanatkan bersama almarhum Kak Budi Prakosa dan almarhum N. Wahyudin untuk menyusun Raperdes Sabah Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes. Di situ sudah diatur bagaimana orang yang datang ke Baduy harus seperti apa. Tapi waktu itu kita punya keterbatasan. Saat itu punten pemerintah daerahnya tidak menyambut dengan baik, sehingga proses sosialisasi Perdes itu lambat. Gitu. Jadi saya terus saja meskipun merasa sendiri, terus saja mengkampanyekan kalau ke Baduy Sabah Budaya. Saya ingin semuanya kalau kita ke Baduy, ulangi, kalau kita ke Baduy, bukan wisata. Saya ingin itu. Dan kita harus bantu mereka untuk menyampaikan kepada siapapun yang ingin silaturahmi ke Baduy untuk Sabah Budaya. Karena itu, sesungguhnya gagasan bagaimana ke depan untuk mengatur. Orang Baduy gak usah diatur, mereka sudah ada aturannya sendiri. Kita yang orang sok beradab, yang aturannya banyak ribuan tertulis, tapi hidupnya tidak beraturan. Orang Baduy tidak ada satupun yang tertulis, lebih beraturan daripada kita. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, saya bangga sekali, senang sekali Kang Teddy kemudian bisa mengkomunikasikan ini dengan Pak Rudi di Pertamina, kemudian dari PT KAI, untuk yuk sama-sama kita support apa yang harus kita lakukan bersama. Harus kolaborasi. Gak mungkin Pemkab Lebak sendiri. Pemkab Lebak di samping keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, kalau kita ini lebih tidak punya beban, ya kan?
tidak ada beban bagi kita orang-orang yang ingin atau yang ada kepedulian terhadap Baduy untuk berbuat sesuatu yang baik. Yang dibutuhkan oleh orang Baduy adalah kita turut serta menjaga. Terakhir saya 2 tahun yang lalu kalau tidak salah sampai marah di media. Punten-punten, saya sampai memaki-maki para YouTuber, para konten kreator. Lu boleh bikin konten, tapi tolong jangan eksploitasi perempuan Baduy. Gitu. Ya kan? Angkat petatah petiti, angkat local wisdom, kearifan lokal di Baduy. Kenapa sih orang Baduy ternyata tidak ada pagar antar rumah? Oh, kalau tetangganya sakit, saat itu juga saya dengan mudahnya mengakses. Kenapa sih di Baduy beras, padi tidak boleh dijual? Karena itu adalah yang basic untuk kebutuhan perut semua. Kenapa sih orang Baduy dalam tidak boleh menggunakan alas kaki? Itulah konsep hidup menyatu dengan alam. Ya. Dan saya sudah membuktikan 3 bulan berturut-turut waktu saat itu saya diberi kesempatan untuk ngasih cerang, ikut ngasih cerang. Yang namanya alam itu kalau kitanya bager, mereka juga bager. Yang namanya Putri Malu kan ada durinya. Ketika kita injak tidak akan nusuk kaki kita. Kalau kitanya memang punya kesadaran diri bagaimana harus hidup menyatu dengan alam. Oh toh di dalam ajaran Islam juga jelas bagaimana manusia diciptakan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan manusia saja, tapi seluruh alam semesta. Nah, beberapa waktu yang lalu setelah saya susun rancangan Perdes, kemudian di berbagai event nasional, Perdes itu saya coba diseminasikan dan banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga masyarakat adat lain di Nusantara ini. Karena itu, dulu pernah ada satu gagasan untuk melahirkan satu wadah yang disebut dengan Pusat Informasi Baduy. Pusat Informasi Baduy itu mengatur tentang siapapun yang ingin berkunjung bersilaturahmi ke Baduy diatur. Lembaga adat sebetulnya sudah menentukan yang namanya para petugas adat untuk menjadi guide, untuk menjadi petugas porter, siapa mau kemana, berapa orang kalau rombongan, tujuannya berapa hari, nginep di rumah siapa, diatur oleh mereka. Yang selama ini terjadi, para guiden itu yang sok tahu, oh saya sudah ratusan kali ke Baduy, tapi justru karena tahunya dia melanggar ini, melanggar itu. Mereka nggak tahu bahwa setiap 3 bulan sekali di Baduy dilakukan yang namanya upacara bersih atau nyapuan, dan itu butuh biaya. Apalagi dijelaskan tadi bahwa Baduy tidak menerima dana desa. Dari mana mereka harus membiayai itu? Kasihan. Jaro pemerintah yang sebelum Jaro Om itu mengeluh, Kang Uday, secara berkala tokoh adat di Baduy Dalam memerintahkan kami untuk datang bawa air ke pucuk gunung A, gunung B, banyak gunung. Dari mana biayanya? Harus bersama satu rombongan berhari-hari. Pasti Panggiwa juga pasti mengalami. Diajak ke Gunung Tilu, diajak ke Gunung Kendeng, ke Gunung Honje, ke Gunung macam-macam, Asepan, Gunung Karang, Gunung Polosari. Bahkan ketika di Yogyakarta ada musibah dulu, mereka harus membawa air ke situ. Lapindo pun. Makanya di dalam tutur mereka, Pulau Jawa ini ada aturan yang hulu kajang kajungkulan nunjang ke Balambangan, di jungkulan ayah sang yang sirah, di Balambangan ayah sang yang dampak, Banyuwangi. Mereka lebih paham soal itu. Bagaimana uratnya itu, bagaimana di bawah resiko ada megatrust dan sebagainya. Mereka tahu. Kita sering diingatkan, tapi kita ya menganggapnya kuno. Maka dari itu, mumpung ini ada Kang Teddy, ada Pak Rudi, ada Pak yang dari PJKA dan semuanya, yuk kita ke depan berkolaborasi. Karena kebetulan sebelum Pak Andra Soni Gubernur Banten itu dilantik, yang pertama kali didiskusikan adalah soal kebudayaan. Maka saya kira ini adalah titik awal saja untuk kita melakukan sesuatu yang lebih
besar dan konkret untuk masyarakat Baduy. Kita ikut menjaga karena di situ dari sekian ribu nomor ponsel ada kurang lebih 9.000 terdata di Kominfo Kabupaten Lebak. 6.000 diantaranya dipegang oleh anak muda Baduy. Hampir semua anak muda-mudi Baduy sekarang pegang gadget. Dan tidak ada yang mengontrol mereka. Mungkin saya dibenci oleh anak-anak muda Baduy sekarang. Tapi saya ingat betul bagaimana amanat dari Puun, amanat dari Jaro Tangtu, Jaro Baduy Dalam. Dulur sanajan dia dulur lain lahir di wayahna bantuan kami. Dan saya insya Allah bersama-sama dengan komponen lain membantu Baduy. Kalau berubah, tidak ada satupun komunitas sosial di muka bumi ini yang tidak berubah. Pasti, itu sudah sunatullah. Pasti akan ada perubahan. Tapi tolong perubahannya yang bagaimana? Makanya kita yang selama ini melihat ada petatah petiti begitu banyak. Ulah iluka zaman, tapi igelan zaman. Zaman itu gak bisa kita lawan. Zaman itu akan terus. Tapi kita bisa mengimbanginya enggak? Saya kira ke depan, apalagi ini ada Kang Dik Doang, beliau sudah menciptakan lagu pulang dan beliau sudah di Jurang Bangu, sudah pulang ke tempat yang luar biasa. Dan saatnya kita pulang dari budaya untuk alam semesta. Pak Dedi dan semuanya, Pak Rudi, Pak Teddy dan semuanya, saya kira Wawa, Fasya dan kru juga sudah membuat satu rancangan apa yang bisa kita lakukan ke depan. Tetapi impian saya sebetulnya adalah melahirkan satu tempat, satu forum atau satu ruang yang disebut entah apapun yang dibuat. Tapi setidak-tidaknya pusat informasi Baduy, karena dari berbagai referensi di negara-negara lain yang memiliki masyarakat adat, mereka begitu kuat. Kalau kita datang ke Bali aja, ke satu tempat kita harus pakai ikat yang warna kuning itu. Ya kan, kita ikuti, kita hormati. Kenapa tidak? Ikan ekes dengan kearifan lokalnya kita ikuti mereka. Gitu loh. Datang ke Baduy dengan teregistrasi, sekarang teknologi sudah canggih. Ya kan? Sehingga siapa dari mana mau kemana, berapa lama, nginep atau tidak, tujuannya apa, apakah sekedar sabah budaya, apakah untuk riset, apakah untuk minta obat misalnya ke tokoh-tokoh tertentu, itu jelas. Sekarang Serampangan, tanggal 29 Desember kemarin saya datang ke sana, itu penuh sekali yang namanya Ciboleger, sudah melewati Tajakan, luar biasa. Apakah mereka tidak terganggu? Terganggu sesungguhnya. Gitu. Nah tinggal ada banyak aspek yang bisa kita rempuh nanti, misalnya terkait dengan betapa banyak kreasi dari Baduy secara ekonomi kreatif, itu kan bisa kita kembangkan, bukan dengan melakukan pendekatan teknologi, bukan, tapi bagaimana marketingnya kita bisa bantu, bagaimana gadget itu bermanfaat untuk menjual hasil karyanya, bukan untuk bermain TikTok kayak tadi, gitu. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada semuanya, dan atas nama Ambu, yuk wancina urang babarengan, urang memulai dari petatah petitih aturan adat, bukan diterapkan di kita tentu saja, tapi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari Baduy. Baduy bukan tontonan, tapi tuntunan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merinding kalau Kang Uday sudah ngomongin Baduy itu luar biasa.